Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Zidane Fitraya, NPM 2020 01003, mahasiswi Ilmu Ekonomi Manajemen 6A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mamuju, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Furkan Mawandi MPI dengan mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Baik, kita akan membahas tentang konsep akidah dalam Islam. Konsep akidah dalam Islam ada beberapa yang akan kita bahas dalam forum ini. Yang pertama adalah pengertian akidah, ruang lingkup pembahasan akidah, sumber dan fungsi akidah, dan prinsip-prinsip akidah. Pertama, mengenai pengertian akidah dari segi bahasa, yaitu diambil dari bahasa Arab, aqada yaqidah aqidatun, yang artinya perjanjian atau ikatan. Sedangkan menurut istilah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Kemudian selanjutnya menurut para ulama. Ada sebuah kalimat di mana ini menurut para ulama tentang akidah. Di sini berbunyi ma'aqada alaihi qalbuwat dhamir. Itu artinya sesuatu yang terikat. Adapun kesimpulan dari pengertian akidah yaitu akidah Islam atau al-Islam al-Islamiyah bisa diartikan sebagai pokok kepercayaan yang harus diyakini oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Pembahasan selanjutnya adalah ruang lingkup akidah Islam. Menurut sistematika Hasan al-Banna, ada 4 ruang lingkup akidah Islam. Di antaranya ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, af'al atau perbuatan Allah, dan sebagainya. Yang kedua adalah nubuwat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk di dalamnya pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ruhaniyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, syaitan, ruh, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah samiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat dalil naqli berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti alam barzakh, akhirat, asap kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya menurut sistematika rukun iman, yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul Allah, yang kelima adalah iman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Sumber akidah Islam, yaitu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam ijma' sahabat. Seperti yang diyakini bersama bahwa semua isi Al-Quran tidak perlu diragukan lagi isinya karena semuanya kalamullah. Dalam mengambil dalil dari Al-Quran untuk menetapkan suatu materi akidah, para ulama menggunakan metode-metode berikut, yaitu merujuk kepada tafsir dari Al-Quran sendiri. Bila tidak ditemukan penjelasannya sendiri di dalam Al-Quran, kemudian mencari tafsirnya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari tafsir para sahabat, dari tafsir para tabi'in, dan mencari makna dari bahasa Arab. Yang kedua adalah akal sehat sebagai pendukung. Akal sehat sebenarnya bukanlah merupakan sumber akidah. Dia hanya berfungsi untuk memahami nas atau teks yang terdapat dalam kedua sumber tersebut dan mencoba membuktikan secara ilmiah kebenarannya yang disampaikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Jika diperlukan, itu pun harus didasari oleh semua kesadaran bahwa kemampuan akal manusia sangat terbatas. Adapun fungsi akidah, beberapa di antaranya adalah sebagai dasar fondasi mendirikan bangunan syariat dan perintis serta pendorong amal saleh. Yang kedua, seseorang yang akidahnya kuat pastilah akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalat dengan baik. Yang ketiga adalah ibadah tidak akan diterima tanpa landasan akidah. Nah, kita sudah sampai di pembahasan terakhir, yaitu prinsip-prinsip akidah Islam. Di antaranya adalah menumbuhkan dan membina dasar-dasar ketuhanan yang terdapat dalam jiwa manusia sejak lahir. Yang kedua adalah akidah Islam sebagai sesuatu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akidah Islam pada dasarnya tidak berbeda dengan akidah yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Yang keempat, meluruskan akidah-akidah yang telah diselewengkan. Yang kelima adalah menghindarkan manusia dari kemusyrikan. Dan yang
Yang selanjutnya, membimbing akal pikiran agar tidak tersesat. Dan yang terakhir adalah mendatangkan ketenteraman jiwa. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.